Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Paramita. Bersama rekan saya Dia Sangga Anggita akan menyajikan sebuah video tentang wawancara kerja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu wawancara kerja. Jadi, wawancara kerja itu adalah salah satu hal penting dalam suatu perusahaan, instansi maupun lembaga penyedia lapangan pekerjaan untuk menyaring pelamar, di mana biasanya pelamar ini jumlahnya melebihi kuota atau kapasitas dari lowongan yang disediakan. Sehingga dengan adanya wawancara kerja ini diharapkan dapat memilih pelamar-pelamar yang cocok dengan posisi yang dibutuhkan tentunya. Nah, wawancara atau interview ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data individu dengan percakapan yang terencana antara pewawancara atau interviewer dan yang diwawancarai atau interview, yang biasa disebut dengan face to face relation. Nah, agar wawancara dapat berhasil dan lancar, maka informasi harus mengalir dengan baik, sehingga pemahaman dan keterampilan sangat penting untuk dikuasai dalam hal ini. Nah, berikut kami akan menyajikan sebuah video roleplay tentang wawancara beserta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama sebelum wawancara maupun pada saat wawancara tersebut berlangsung. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat pagi Bu. Ya, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Rika Paramita, bisa dipanggil Mita saja. Di sini saya akan mewawancarai saudara pada hari ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudari Dia Sangga ya, yang telah mendaftar di Rumah Sakit Sebening Kasih. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu tentang diri Anda, silahkan. Saya bekerja di Rumah Sakit Permata Hati selama 2 tahun. Dalam pekerjaan terakhir, saya adalah seorang kepala ruang unit gawat darurat. Saya memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal yang luar biasa. Dan itulah yang memungkinkan saya bekerja dalam tim untuk nantinya menangani beragam pasien. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa sudah bekerja selama 2 tahun dan posisi terakhirnya adalah sebagai kepala ruang di UGD. Nah, kalau boleh tahu, mengapa sih saudara itu meninggalkan pekerjaan yang dahulu di rumah sakit yang dulu juga, padahal sudah mendapatkan posisi sebagai kepala ruang gitu? Mungkin bisa diceritakan. Sebentar Bu, saya mau menambahkan. Jadi waktu itu saya juga pernah mendapatkan saya pernah. Iya Bu, jadi saya meninggalkan rumah sakit yang sebelumnya karena pemimpin di rumah sakit tersebut sangat buruk menurut saya. Beliau itu sangat semena-mena terhadap semua. Rumah sakit melakukan reorganisasi dengan mengurangi jumlah pegawai termasuk saya sebagai perawat. Saya menyukai pekerjaan saya dan teman-teman yang bekerja dengan saya.
sehingga saya berharap hal itu tidak terjadi pada kami. Tetapi, sayangnya kami harus meninggalkan pekerjaan tersebut. Saya akan mencari pekerjaan yang sama dengan pekerjaan tersebut, yaitu sebagai perawat. Rumah sakit Sebeningkasih ini tidak sebesar rumah sakit di kota lainnya gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa saudara memilih untuk mendaftar di rumah sakit Sebeningkasih ini? Ya, jadi saya memilih rumah sakit ini ya karena waktu itu saya pernah dirawat di sini dan saya menyukai rumah sakit ini. Ya memang seperti itu, saya memilih rumah sakit ini. Sebentar ya Ibu, ada telepon, saya angkat dulu ya. Saya melakukan riset dan memilih rumah sakit yang paling membuat saya tertarik. Dan rumah sakit Sebeningkasih berada di puncak daftar saya. Saya melakukan riset berdasarkan reputasi rumah sakit dan kualitas program atau pelayanan kesehatan yang ditawarkan. Saya melakukan pekerjaan yang terbaik ketika tujuan dan nilai-nilai saya selaras dengan tujuan dan nilai-nilai rumah sakit. Saya tahu bahwa saya dapat menyesuaikan diri dengan kultur rumah sakit dan mampu berkontribusi banyak. Kalau nantinya Anda berhasil diterima di rumah sakit Sebeningkasih ini, kira-kira apa yang Anda harapkan setelah bekerja di sini? Yang saya harapkan setelah bekerja di sini, tentunya gaji. Menurut saya gaji itu penting. Saya membagi tujuan ke dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Saat ini saya mencari sebuah posisi dalam rumah sakit dengan catatan prestasi yang solid. Saya ingin memberikan kontribusi dari pengalaman-pengalaman yang telah saya terima, utamanya dalam bidang keperawatan. Tujuan jangka panjang saya itu bergantung pada pekerjaan karir yang ada di rumah sakit ini. Idealnya, saya ingin berkembang secara progresif. Setiap manusia, tak terkecuali perawat, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin saya minta dijelaskan secara singkat apa kelebihan dan kekurangan yang saudara miliki. Ya, kalau kelebihan saya mah semuanya bisa, Bu. Kalau kelemahan saya itu sebenarnya malas, Bu, ketemu pasien-pasien. Keunggulan saya adalah kombinasi kemampuan antara keahlian teknis dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan beragam pasien. Saya memandang diri saya sebagai ahli pengumpul data, tetapi sebagai daya saing saya adalah kemampuan untuk bekerja secara langsung dengan pasien dan tentunya mencari akar permasalahan. Saya mampu mengolah permasalahan-permasalahan yang rumit ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pasien dapat memahami apa yang saya katakan. Selama 2 tahun terakhir ini, saya telah menerima penghargaan di bidang pelayanan. Lalu untuk kelemahan bukanlah sesuatu yang menjadi pikiran saya. Saya menyadari saya dapat meningkatkan kesabaran saya pada saat saya bekerja dengan rekan sejawat atau dengan profesi lainnya yang mungkin ketika pelaksanaannya tidak seragam dengan pangkat saya. Saya suka membantu teman yang memiliki masalah dan saya justru dapat bergerak maju daripada seorang yang frustasi dan tidak melakukan apapun. Di sini Anda mendaftar sebagai perawat UGD sama seperti pekerjaan sebelumnya. Kira-kira boleh jelaskan tidak pengalaman-pengalaman apa yang sudah saudara miliki yang dapat menjadi bekal untuk bekerja di posisi ini? Pengalaman saya banyak sih, Bu, yang sesuai dengan posisi yang rumah sakit yang dicari. Ya intinya saya itu patutlah untuk diterima di sini. Lama sekali ya Ibu wawancaranya. Dengan pengalaman 10 tahun bekerja di dunia perawatan, saya telah bekerja dengan beragam pasien dan keluarga beserta permasalahan kesehatannya. Kekuatan saya adalah keahlian kepemimpinan yang saya miliki. Saya telah menjadi kepala ruang unit gawat darurat. Jika Anda bertanya pada perawat di ruangan tersebut, mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa saya selalu ada
manakala mereka membutuhkan saya. Saya sangat mudah beradaptasi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang rumah sakit kami. Tentang rumah sakit ini, entahlah, saya tidak tahu. Apa Ibu? Maaf, saya tidak dengar. Saya telah melakukan riset atas rumah sakit ini dan mengecek reputasi serta kepuasan pasien. Saya sangat akrab dengan program-program kesehatan yang ditawarkan rumah sakit ini. Saya juga akrab dengan rumah sakit pesaing Anda. Saya meneliti latar belakang pendiri rumah sakit ini dan menyusuri jejak karir serta kesuksesan mereka. Saya tahu bahwa saat ini reputasi rumah sakit ini sedang turun karena adanya komplain pasien yang menjadi perhatian umum. Dan saya tahu bahwa saya berpengalaman dalam manajemen komplain seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa kami harus memilih saudara untuk berada di posisi sebagai perawat UGD? Bentar Bu, saya pikir dulu ya. Saya berharap saya diterima di rumah sakit ini sebagai perawat unit gawat darurat. Seandainya pun saya tidak diterima, pekerjaan apapun ya Bu, yang penting saya diterima. Saya yakin bahwa saya bisa berkontribusi banyak untuk rumah sakit ini, sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga serta reputasi rumah sakit ini. Pertanyaannya mungkin dari saya sudah cukup. Apakah dari saudara Dias ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Ibu, saya mau tanya, kalau boleh saya tahu ketika nanti saya sudah diterima di sini, kantinnya ada di sebelah mana? Baik Bu, kalau boleh tahu, apakah ada program pelatihan bagi perawat baru di rumah sakit Sebeningkasih ini? Ya, jadi Rumah Sakit Sebeningkasih ini memiliki program latihan tentunya untuk pegawai baru, dan pelatihan ini disesuaikan dengan departemen masing-masing. Jika saudara Dias ini mendaftar sebagai perawat UGD, maka program latihannya pun akan diselenggarakan oleh Departemen Gawat Darurat dalam waktu 1 minggu pertama sejak dimulainya bekerja, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, Bu Mita. Baik, untuk sesi wawancara hari ini telah selesai. Terima kasih karena telah melakukan wawancara, dan hasil wawancaranya akan kami umumkan melalui email masing-masing. Jadi mohon ditunggu untuk pengumumannya. Terima